Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Nur Hikmah, NIM 40421012, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Peradaban. Di video ini saya akan memaparkan materi mengenai pendidikan. A. Pendidikan dikembangkan berdasarkan tujuan, kebutuhan, efisiensi, dan relevansinya bagi pendidikan. Pengertian pendidikan. Yang pertama, pendidikan berdasarkan kebutuhan, yaitu hak asasi dalam rangka mempersiapkan setiap insan sampai pada suatu tingkat di mana mereka mampu menunjukkan kemandirian yang bertanggung jawab baik terhadap dirinya maupun terhadap lingkungannya. Dalam konteks ini, pendidikan melatih manusia untuk memiliki tingkat penyesuaian diri yang baik dalam berinteraksi dengan lingkungan, baik dengan sesama manusia maupun dengan lingkungan alam. Yang kedua, pendidikan berdasarkan tujuan, yaitu untuk mengembangkan seluruh potensi serta meningkatkan kecerdasan individu ke arah yang lebih baik, sehingga diharapkan atau diperoleh orang-orang berpendidikan yang memiliki ilmu pengetahuan, kreativitas, kepribadian yang baik, kemandirian, dan menjadi orang yang lebih bertanggung jawab. Yang ketiga, pendidikan berdasarkan efisiensi adalah bentuk usaha yang dijalankan oleh lembaga pendidikan dalam mendapatkan sebuah prestasi yang begitu besar dengan menghadapi berbagai kemungkinan-kemungkinan yang terjadi melalui ketersediaannya material, manusia, mesin untuk menjaga keseimbangan agar bisa tercapai suatu tujuan yang telah ditentukan melalui faktor pendukung berupa efektivitas, waktu, tenaga, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, pendidikan berdasarkan relevansi adalah kesesuaian antara sekolah dengan karakter yang ada di masyarakat, di mana cara untuk memperbesar relevansi intensi peralatan pembinaan itu agar pembinaan berefek sesuai dengan keinginan mahasiswa dalam perjalanan pengetahuan tentang strategi dapat berpengaruh pada konvergensi keinginan sarjana, kebutuhan setiap pekerjaan, cara bekerja, kehidupan dalam masyarakat, dan ketekunan. Selanjutnya, karakteristik pendidikan. Karakteristik pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, yang pertama ada tujuan pendidikan sama dengan tujuan hidup individu ditentukan oleh orang lain. Yang kedua, pendidikan berlangsung kapanpun, artinya berlangsung sepanjang hayat. Dan yang ketiga, pendidikan bagi individu tidak terbatas pada pendidikan profesional. Kemudian karakteristik pendidikan dalam arti sempit. Yang pertama, tujuan pendidikan dalam arti sempit ditentukan oleh pihak luar individu peserta didik. Yang kedua, pendidikan bagi para siswa terbatas pada pendidik profesional atau guru. Yang ketiga, lamanya waktu pendidikan bagi setiap individu dalam masyarakat cukup bervariasi, mulai dari 6 tahun sampai 9 tahun, bahkan bisa lebih dari itu. Selanjutnya, korelasi pendidikan. Korelasi adalah salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih yang sifatnya kuantitatif. Dalam analisis korelasi dapat ditemukan dua aspek yang sangat penting. Apakah data yang ada menyediakan cukup bukti bahwa ada kaitan antara variabel-variabel dalam populasi asal sampel, dan ada hubungan seberapa kuat hubungan antara variabel-variabel tersebut. Korelasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, korelasi parametrik. Pada korelasi parametrik biasanya dilakukan dengan koefisien korelasi hasil kali momen person. Yang kedua, korelasi non-parametrik.
pada korelasi non-parametrik data atau variabel yang akan diuji, dan diukur korelasinya adalah data dengan skala nominal atau ordinal. Selanjutnya, contoh pendidikan. Yang pertama, ada lembaga pendidikan formal. Contohnya seperti PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, universitas, institut, dan sekolah tinggi. Yang kedua, ada lembaga pendidikan non-formal seperti bimbingan belajar, homeschooling, dan pesantren. Yang ketiga, ada lembaga pendidikan informal. Contohnya seperti partai politik, pengajian, taman pengajaran Al-Quran, keluarga, masyarakat, organisasi relawan, lingkar pergaulan. B. Komponen pendidikan meliputi tujuan pendidikan, isi pendidikan, metode pendidikan, alat pendidikan, lingkungan pendidikan, pendidik, dan peserta didik. Komponen dari ruang lingkup pendidikan. Yang pertama, ada tujuan pendidikan, yakni suatu usaha sadar yang dilakukan untuk tercapainya suatu tujuan tertentu. Selanjutnya, isi pendidikan, yaitu mencangkup materi atau bahan yang diajarkan oleh pendidik. Kemudian, metode pendidikan, yakni cara yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Selanjutnya, alat pendidikan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, baik itu dalam bentuk situasi, kondisi, ataupun barang. Selanjutnya, pendidik. Pendidik adalah seseorang yang memberi kita pengajaran atau ilmu yang tentunya bermanfaat bagi kehidupan kita. Kemudian, peserta didik meliputi siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi, dan sebagainya. Yang terakhir, lingkungan pendidikan, yaitu tempat berlangsungnya proses pendidikan. Karakteristik pendidikan. Yang pertama, karakteristik dari pendidik. 1. Kematangan diri yang stabil, yaitu memahami diri sendiri, mencintai diri secara wajar, dan memiliki nilai-nilai kemanusiaan, bertindak sesuai dengan nilai-nilai serta itu, sehingga ia bertanggung jawab sendiri atas kehidupannya, tidak menggantungkan atau menjadi beban orang lain. 2. Kematangan sosial yang stabil. Dalam hal ini, seorang pendidik dituntut mempunyai pengetahuan yang cukup tentang masyarakatnya dan mempunyai kecakapan membina kerjasama dengan orang lain. 3. Kematangan profesional, yakni menaruh perhatian dan sikap cinta terhadap anak didik serta mempunyai pengetahuan yang cukup tentang latar belakang anak didik dan perkembangannya, memiliki kecakapan dalam menggunakan cara-cara mendidik. Kemudian, karakteristik dari peserta didik atau anak didik. Yang pertama, ia sebagai subjek, kemudian sedang berkembang, hidup dalam dunia tertentu, hidup dalam lingkungan tertentu, memiliki potensi yang dinamika, dan yang terakhir memiliki ketergantungan terhadap orang dewasa. Korelasi pendidik dengan peserta didik. Yang pertama, pendidik atau guru berperilaku secara profesional dalam melakukan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran. Yang kedua, guru membimbing peserta didik untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan hak-hak dan kewajiban sebagai individu, warga sekolah, dan anggota masyarakat. Yang ketiga, guru mengetahui bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik secara individual dan masing-masing berhak atas layanan pembelajaran. Contoh, yang pertama, alat pendidikan. Alat pendidikan positif berupa pujian dan hadiah. Kemudian alat pendidikan negatif berupa larangan,
peringatan, dan hukuman. Selanjutnya contoh lingkungan pendidikan. Yang pertama ada lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan sekolah, dan yang ketiga lingkungan masyarakat. Baik, kemudian saya akan membacakan simbolan dari materi pendidikan. Yang pertama, pendidikan berdasarkan tujuan yaitu untuk mengembangkan seluruh potensi serta meningkatkan kecerdasan individu ke arah yang lebih baik. Yang kedua, karakteristik pendidikan berdasarkan lingkupnya. Pendidikan dapat diartikan secara luas dan secara sempit. Yang ketiga, korelasi adalah salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih yang sifatnya kuantitatif. Selanjutnya, komponen pendidikan merupakan bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan keberhasilan dan tidaknya atau ada dan tidaknya proses pendidikan. Komponen pendidikan sendiri meliputi tujuan pendidikan, isi pendidikan, metode pendidikan, alat pendidikan, lingkungan pendidikan, pendidik, dan peserta didik. Kemudian lembaga pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu lembaga pendidikan formal, non-formal, dan informal. Baik, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.